Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syedar Alun, jumpa lagi dalam program podcast Serambi edisi 8 November 2020 bersama saya Mas Rizal, jurnalis Serambi Indonesia. Syedar Alun, selama 30 menit ke depan kita akan berbincang mengenai seputaran masalah musik Aceh, melihat geliat industri musik di Aceh. Sudah hadir bersama kita Bang Safir atau yang lebih dikenal dengan nama Firsa Agam. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang? Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Ukuran mobil tua ya. Masih sehat. Baik, Syedar Alun, kali ini kita akan berbincang mengenai geliat industri musik di Aceh. Kita akan membahas atau berbicara mengenai apa saja kendala ataupun mengenai musik di Aceh, apa perkembangannya mengikuti zaman seperti apa. Mungkin lebih jauh kita akan langsung berbicara mengenai hal tersebut Bang. Baik Bang, mungkin selama untuk mengawali pembicaraan kita nih selama ini di masa pandemi ini, apa saja kegiatan Abang ini? Iya, mungkin kalau di masa pandemi ini kan saya memang sama sebenarnya. Sebelum pandemi sama semenjak lagu Aceh itu tidak laku lagi VCD, ya kan? Karena sudah beralih ke YouTube, ya akhirnya jadi YouTuber lah. YouTuber ya. YouTuber berarti kan tidak bikin album, bikin single ya. Single ya. Tapi saya ketika membuka YouTube itu belum saya bikin lagu baru sampai sekarang. Masih saya upload lagu-lagu lama. Lagu-lagu lama. Karena banyak lagu saya belum syuting. Gitu. Ini masih saya selesaikan syuting lagu lama untuk saya upload semua, selesai baru saya bikin single baru. Mudah-mudahan masih dikasih umur panjang. Sukses ya. Kemudian hari-hari di radio. Radio Bang. Ya. Karena orang tua nggak sanggup kemana-mana lagi ya jadi penyiar lah. Iya. Tapi suaranya ini walaupun tua tidak berubah kan dari awal. Mudah-mudahan masih Allah berikan rahmat tenggorokan ini kan. Iya. Syedar Alun, seperti kita ketahui bahwasanya Bang Firsa Agam ini tenar ataupun populer di belantika musik Aceh sejak tahun 98 begitu Bang ya. Puncaknya 98 dengan tembang album Senalin Sutra dengan tembang Cutlem. Mungkin Syedar Alun pernah mendengar lagu Cutlem yang memang populer saat itu. Selain itu juga ada lagu Kenangan Cinta. Nanti kita akan minta Bang Firsa Agam untuk menyanyikan sedikit lagu Cutlem ataupun Kenangan Cinta. Tapi sebelum itu kita akan ngobrol dulu tentang pengalaman Bang Firsa selama di industri musik, kemudian bagaimana Bang Firsa melihat industri musik Aceh selama ini, karena banyak juga anak-anak muda yang sudah mulai aktif ataupun mulai semangat ya untuk bermusik gitu. Kalau saya lihat kalau zaman Abang kan udah tua-tua ya? Ya, udah tua semua. Tua semua. Iya. Bagaimana Abang melihat ini? Ya, tentu saya awali dulu begini. Lagu Aceh kan ada beberapa generasi. Iya. Ada generasi pertama itu tahun 60-an sampai dengan 70-an. Iya. Ya. Sudah pada almarhum semua. Termasuk di situ salah seorang almarhum Bang Jisma ya. Itu dulu pakai piringan hitam. Piringan hitam ya. Kemudian dilanjutkan setelah itu generasi Ona Sutra. Anasti dengan lagu Pisang Saleh. Kemudian ada generasi Maibunu Arhas, Abakara Air, Bayakub Tailah. Itu generasi 80-an, 90-an. Ya kan? Nah, baru setelah masuk generasi saya. Saya, Yusbi Yusuf, Kardinata, Sabirin Lamno, generasi itu. Kami bermain di 96 sampai sekarang. Ya. Bukan sampai sekarang lah, sampai sebelum tsunami sebenarnya. Jadi ada generasi setelah tsunami. Nah, termasuk di situ Bang Ramlan, Bang Rafli dan seterusnya sampai sekarang. Kemudian perbedaan dulu sekarang jauh sekali beda.
dulu kita posisi menyelambah saja hurun cara. Ya. Jalannya masih hutan belantara, kita bongkar terjal bikin jalan. Sekarang setelah tsunami jalan tol. Jadi adik-adik kita tingkat nyetir mobil itu balap. Ya. Ditambah lagi saya berkarya dulu di tengah-tengah konflik. Oke. Ya, jadi gili-gili banget. Iya. Jadi di tengah konflik singkat saja pokoknya gili-gili banget. Tapi alhamdulillah ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Jadi kalau melihat sekarang sudah super mudah. Sekarang mau jadi seorang penyanyi itu mudah sekali, hanya dengan modal gitar saja upload ke YouTube bisa populer, ya kan? Tidak perlu capek-capek, nggak perlu ke Medan, nggak perlu biaya banyak rekaman. Dulu berat di ongkos. Sekarang murah di ongkos, murah di upload, murah populer lagi. Murah di ongkos, murah di upload, ya kan? Mudah populer. Nah, jadi cukup sayang kalau kemudahan ini tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin. Betul. Kalau dulu agak susah populer ya, Bang. Susah sekali jadi artis, susah sekali. Modal rayu. Waktu produser nggak banyak, studio rekaman cuma di Medan. Negara Aceh sedang konflik. Waktu kita pasarkan kaset itu pembelinya itu hanya orang-orang tua, belum dipilih sama anak muda. Anak muda gengsi dulu. Nah, Male dengan lagu Aceh. Dia orang-orang tua saja. Jadi kapan nulis setelah tsunami? Nah, setelah tsunami itu mulai dilirik pelan-pelan. Pertama lagu Aceh dibeli anak muda kan lagu Berge ya. Nah, sebelumnya orang tua semua, nggak ada anak muda dengar lagu Aceh. Nah, sekarang sudah banyak anak muda sekarang malah karena sudah di YouTube, karena presentasi penonton itu kan lebih banyak anak muda dengan orang tua. Nah, itulah perkembangan saya pikir. Perbedaannya itu. Nah, kalau geliatnya luar biasa sekarang. Sampai saya dan telepon, Bang, ini saya saking begitu banyaknya jadi penyanyi di YouTube sampai nggak tahu ya siapa orangnya. Dan mereka sudah bagus-bagus sekali vokalnya. Karena memang walaupun mungkin mereka tidak langsung sekolah kan, dengan adanya fasilitas media sosial sekarang kan sudah bisa belajar secara langsung. Betul. Belajar vokal, belajar musik, semua bisa. Betul. Kami dulu nggak ada apa-apa. Otodidak, Pak. Otodidak. Ada Pak Murna. Ya. Kira-kira apa yang melatar belakangi Abang hingga terjun ke dunia musik itu? Kesenangan kah? Enggak, saya bukan hobi, bukan kesenangan. Yang pertama Allah berikan bakat kepada saya. Bakat saya sebenarnya bakat bukan hanya menyanyi. Saya bisa mensyair, saya bisa nazam, bisa hikayat. Yang tradisional hampir semua bisa sebenarnya. Juga sebagai qari pun bisa. Nah, jadi bakat Allah berikan terus saya untuk punya kemampuan untuk menyanyi. Ya. Kemudian untuk mengarang. Nah, itu saja. Jadi ketika saya pilih untuk menjadi seorang penyanyi itu bukan karenanya hobi, memang saya sebagai profesi. Profesi berarti saya ingin mencari rezeki di situ. Nah, mudah-mudahan Allah ridha dan halal. Nah, jadi kalau prinsip itu berarti kita menjurus kepada profesional. Nah, jadi kita punya tanggung jawab moral. Tapi kalau hanya sekadar hobi, lagi udah hobi kemawi, ada hana ruhung ke kan buku, ya kan hobi. Pokoknya lebih pengen pun ngerungkur. Tapi kalau saya bukan hobi, saya harus untung. Nah, sama kayak orang buka toko juga. Ada nilai ekonomisnya di situ, Bang. Baik, Bang. Ini Abang juga selain penyanyi tadi juga pengarang, pengarang. Cedaralun sekedar untuk diketahui lagu Cut Len, gara-gara lagu Cut Len yang karang sendiri, Bang, ya? Karang sendiri, sehingga panggilan Bang Firsa Agami sebagian orang juga memanggilnya dengan panggilan Cut Len. Apa itu Cut Len, Bang? Kenapa bisa Cut Len itu panggilan khas Aceh besar. Cut Len itu abang. Abang. Cut Len. Dan keluarganya abang Cut, Cut Len, Cut Bang. Cut Len itu panggilan abang. Dan yang paling banyak saya dengar orang panggil Cut Len itu daerah Lamno dan Lhom. Saya temukan kata-kata di sana. Ketika saya pernah show album kedua, jadi
dengan baru duduk ngomong-ngomong sana Cuklem ini kok banyak kali Cuklem bilang ini saya jadi dari inspirasi itu kan. Inspirasi jadi lagu gitu. Ya, Cuk Bang lah. Cuk Bang ya. Ada kemia dek galak ke Cuk Bang agak aneh. Tapi enak kata-kata Cuklem. Cuklem. Ya. Masuk dia. Masuk. Ya. Mungkin kalau pada memakai kata Cut Bang sudah familiar ya. Udah banyak kali ya. Karena begini, Cut Bang itu kan panggilan mayoritas terutama umum. Panggilan perempuan untuk suaminya. Iya. Cut Bang kan. Tapi kalau Cuklem umum. Kalau Cut Bang istri kita juga panggil Cut Bang ya kan. Pacar kita panggil Cuk Abang, Cut Bang. Tapi kalau Cuklem itu umum. Milik umum. Milik umum. Ya, betul. Oke. Syederalun walaupun seperti Bang Firsa bilang tadi usianya sudah tua, sudah melebihi 50 tahun, mau masuk 55. Tapi karirnya di musik tidak padam. Artinya beliau terus mengasah, kadang-kadang ada juga mengisi acara-acara di Maulid, Bang. Ya, ini undangan hiburan di Maulid, ini penceramah di Maulid. Mungkin kalau di daerah Syederalun nanti menginginkan Bang Firsa untuk tampil di acara Maulid sebagai pendamping pendakwah untuk menghibur, nanti bisa hubungi Bang Firsa nanti. Ya. Baik Bang Firsa, mungkin apa rencana ke depan nih Bang? Rencananya sebenarnya saya sedang mempersiapkan satu grup musik sebenarnya. Ya. Jadi grupnya namanya The Legend. Jadi grup musik sederhana, grup musik dangdut legend namanya. Jadi saya ke depan mungkin saya tidak fokus dengan mengarang lagu Aceh. Iya. Saya akan mengarang lagu bahasa Indonesia. Genrenya dangdut jalanan. Grup The Legend dangdut jalanan. Oke. Karena mau lagu Aceh tetap ada, tetapi targetnya ke depan mau supaya go nasional. Nah, ini sedang kita garap, ada beberapa kawan-kawan. Ini project yang waktu dekat. Nah, kemudian lagu Aceh pun sebenarnya ada 2 lagu single yang sudah siap namun belum syuting. Oke. Saya menunggu momen yang tepat karena 2 lagu ini nanti saya buat 2 versi. Satu bahasa Aceh, satu bahasa Indonesia. Syuting pun 2 kali. Ya, ada syuting versi Aceh, ada syuting versi Indonesia. Jadi setiap lagu saya buat nanti pasti 2 versi. 2 versi gitu. 2 versi, satu bahasa Aceh, satu bahasa Indonesia. Irama yang sama. Ya, tapi jadi satu dalam bahasa Indonesia, satu dalam bahasa Aceh. Okay. Karena kenapa demikian? Karena lagu Aceh ini sudah menjadi perhatian di luar orang Aceh. Betul. Pertama sekali yang membuat jadi perhatian itu Bang Rafli. Dengan munculnya Bang Rafli, album Nyawang, jadi sudah menjadi diminati oleh orang walaupun mereka nggak ngerti bahasa. Betul. Habis itu muncul lagi Pergi. Betul. Nah, jadi ini sudah menjadi perhatian, kita gunakan kesempatan ini. Nah, mari kita perkenalkan Aceh ini dengan melalui lagu, apa salahnya kan? Betul. Jadi kita bikin satu bahasa Aceh, satu bahasa Indonesia. Ada sebagian orang membuat terjemahan. Kita nyanyikan bahasa Aceh terjemahan. Orang nggak puas itu. Ya. Nah, jadi begini aja. Jadi nanti mereka pasti cari. Ini ada versi Aceh, ini versi Aceh. Oh, bahasa Indonesianya gini. Iya. Jadi mereka susah nyanyikan ini. Iya. Nah, jadi biarlah mereka bisa menyanyikan lagu Aceh dalam bahasa Indonesia. Iya. Dengan lirik yang sama. Betul. Cerita yang sama. Menarik itu Bang. Iya. Dan belum pernah ada kayaknya.